Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini skripsi Elsa. Mungkin ini revisi yang pertama ya, karena sudah pernah dikomentari sebelumnya. Judulnya Pengembangan Media Scrapbook pada Pembelajaran, menemukan informasi dan membuat peta konsep buku fiksi dan non-fiksi peserta didik kelas 8 SMP Negeri 31 Banjarmasin. Untuk cover sepertinya udah cukup ya, nanti dicek lagi panduan utamanya. Nah, masih ada beberapa kesalahan penulisan ya yang perlu dicermati supaya tidak terulang ya. Beberapa juga sudah saya tandai. Misalnya ini penelitian dan beberapa penulisan yang lain gitu ya. Jadi harus ya, karena teman-teman ini mahasiswa bahasa, ketelitian menulisnya akan sangat diperhatikan. Selanjutnya, nah mungkin agak lupa yang pernah saya sampaikan, semaksimal mungkin gitu ya, cari sumber pertama kalau ingin mengutip. Nah ini kan ada Dimyati dalam Dewi gitu ya. Saya percaya bukunya Dimyati ini bukan sesuatu yang sangat sulit untuk ditemukan. Nah jika mampu mengutip langsung dari bukunya Dimyati begitu ya, meskipun informasinya dari Dewi, boleh juga nanti tetap mengutip dari Dewi. Misalnya ada 3 kutipan yang dikutip dari Dimyati, tapi salah satunya ya, bagian besar sebaiknya dikutip langsung dari Dimyati. Jadi cari ya beberapa aspek penilaian juga menyasar hal itu gitu, seberapa gigih mahasiswa mencari sumber pertama ya. Jadi kalau kebanyakan dalam A, dalam B, dalam C, biasanya tidak maksimal gitu ya para penguji melihatnya. Jadi sebaiknya semaksimal mungkin temukan sumber pertama ya. Kemudian penulisan masih ada beberapa yang tidak efektif ya, diintegrasikan melalui tujuan dan isi yang bertujuan. Nah ini kan double tujuan-tujuan semacam ini perlu dibaca ulang. Ada kesalahan lagi, meningkatkan dan sebagainya. Diperhatikan. Selanjutnya, Elsa mengatakan media berasal dari kata medius yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Nah, biasanya kalau orang menjelaskan asal usul kata gitu ya, orang akan menyebutkan itu dari bahasa apa gitu ya, Latin kah gitu ya, Romawi kah atau apa. Nah ini belum ada. Jadi kalau Elsa mengatakan bahasanya dari medius, ya itu bahasa apa gitu, tolong nanti dicari ya. Nah ini kembali ada dalam ya, ICT gitu ya, dalam Arsyad. Cari aja mungkin PDF-nya yang dikeluarkan oleh ICT, atau cari pengertian lain yang serupa gitu ya, yang tidak mengutip dan menggunakan dalam. Kemudian kembali ya, salah ketik. Sapardi dan kawan-kawan menemukakan. Nah ini menemukan atau mengemukakan. Nah ini perlu diperhatikan ketelitian ya. Selanjutnya kembali soal ketelitian. Paragraf yang saya beri kotak ini adalah paragraf yang gitu ya, yang sudah ditulis di atasnya, jadi double nih ya kan, dapat disukai peserta didik ya, di sini dapat disukai peserta didik juga nih. Jadi ini paragraf-paragraf yang double gitu ya. Nah ini di sini scrapbooknya istilahnya dimiringkan, tapi oleh Elsa tadi di judul tidak gitu ya. Nah dicari tahu tuh apakah scrapbook itu perlu miring atau tidak. Dia istilah yang nama atau sudah diserap atau bagaimana ya. Jadi harus diperhatikan ya penulisannya supaya konsisten. Miring ya miring, tidak ya tidak gitu ya. Kalau ini kan miring. Oke, lanjutkan. Nah, alasan tolong diperkuat gitu ya. Misalnya ya, kalau dari saya akan mengatakan bahwa anak-anak sekarang itu akan lebih mudah belajar kalau menggunakan media gitu ya. Karena apa? Nah, dicari itu mungkin datanya dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak berdasarkan asumsi gitu ya. Misalnya, oh kalau pakai ini mungkin ini. Nah, itu kan mungkin dan kemungkinan gitu. Coba cari data gitu ya. Mungkin dari jurnal, dari apa. Anak-anak yang belajar menggunakan media itu misalnya daya persentase menangkap pembelajarannya lebih tinggi. Nah, jadi kan datanya kuat. Oh, jadi ada jelas tuh bedanya yang pakai media dan tidak pakai media gitu.
Sehingga muncullah alasan-alasan yang rasional ya, bukan alasan-alasan ya karena PPL misalnya atau karena observasi awalnya. Nah, observasi awalnya juga tidak dijelaskan dengan bagus dan baik misalnya, kan orang jadi bertanya-tanya. Nah, alasan ya, menentukan judul ini sebaiknya diperkuat gitu ya. Kemudian nih alasannya sebaiknya lebih ilmiah. Misalnya Elsa melihat nilai mereka itu cenderung turun, karena itulah misalnya perlu langkah-langkah untuk meningkatkan minat mereka dalam belajar, salah satunya menggunakan media. Nah, itu sudah diungkap tapi belum secara baik dikemas gitu ya dalam latar belakang ini. Nanti ditambah ya alasan-alasannya. Baca punya orang lain tuh biasanya ada banyak berbagai alasan ya, yang rasional, yang ilmiah gitu ya. Selanjutnya ini sama, berasal dari dua kata scrap and book ya. Mungkin dijelaskan aja dari apa, dari bahasa apa, bahasa Inggris kah gitu ya, dituliskan sederhana. Kemudian ada berapa jenis scrapbook mungkin perlu dijelaskan juga, atau nanti di teori, tapi kan teori tidak membahas jenis-jenis scrapbook ya. Bisa di latar belakang gitu dijelaskan scrapbook yang seperti apa sih nanti yang akan Elsa buat gitu. Tadi ada juga yang menulis nonnya dipisah gitu ya, ada yang tidak dipisah, dicek. Nah, ini kan non fiksinya tidak dipisah, di sini dipisah. Dicek lagi ya penulisannya. Kemudian ini kelihatannya ada spasi setelah tanda hubungnya, ini juga gitu, sehingga berjarak, sebaiknya tidak. Selanjutnya jurnalnya, ini ada beberapa yang sudah dikutip gitu ya. Nah, teman-teman, Elsa harus belajar dari penelitian orang lain. Misalnya di jurnal si Rahmawati, Masuruli, dan Nurjanah tahun 2019, dia membuat media scrapbook, tapi gitu medianya divalidasi ya. Validasinya jenisnya validasi isi. Jadi Elsa kalau mau bagus nanti juga harus ada validasi. Scrapbooknya tuh dibawa divalidasi ke ahli gitu. Mungkin ke ahli isinya tentang apa, tentang bahasa. Siapa ahli bahasa misalnya di prodi, nggak usah jauh-jauh, misalnya Ibu Lita, Ibu Faradina, minta validasikan gitu ya, sesuai tidak sudah scrapbook yang saya bikin gitu ya. Masalahnya di sini harus punya apa, instrumen validasi ya. Bisa dicari ya, validasi isi itu instrumennya apa saja untuk memvalidasi scrapbook yang nanti Elsa buat. Kalau mau skripsinya bagus, karena orang menggunakan validasi isi. Sehingga ada ini nanti, bernilainya ada 98, ada 88, ada 94. Gimana kita bisa tahu scrapbook itu bisa memberikan efek positif, sedangkan isinya saja kita tidak validasi, tidak kita cek gitu kesesuaiannya ke orang yang sifatnya ahli gitu ya. Jadi cari tahu cara memvalidasi isi nanti ya, kalau nanti penelitiannya ingin bagus. Kemudian diantaranya ada harus dipisah. Nah, sampai di sini saya kira cukup baik, cuma harus ditingkatkan latar belakangnya ya, masih ditambah alasan-alasan yang ilmiah ya, alasan-alasan logisnya harus ditambah gitu. Bisa juga ya saya mengatakan bahwa nilai mereka tidak memenuhi standar ketuntasan minimal gitu ya dalam materi ini, karena itu perlu selama ini perlu remedial. Nah, untuk membantu remedial diperlukan adanya media, salah satunya scrapbook. Nah, itu contoh ya, contohnya kita mencari alasan-alasan yang rasional. Rumusan masalah ada 5. Nanti ditinjau lagi ya, ditanyakan juga ke pembimbing satunya gitu, apakah beliau setuju dengan 5 rumusan masalah ini. Dan yang paling penting ketika merumuskan 5 masalah, Elsa harus paham bahwa skripsinya nanti akan menjawab 5 hal ini gitu ya, karena membuat 5 pertanyaan terhadap penelitian Elsa ya. Manfaat oke, sudah lumayan ya. Nah, kemudian tambahan dari saya, baca lagi gitu ya, penelitian sejenis gitu ya. Mungkin ya scrapbook itu beberapa macam dan ada orang yang menggunakannya dari berbagai sudut pandang. Nah, Elsa maunya yang mana? Itu bisa dipahami dengan membaca punya orang lain supaya lebih jelas arah penelitiannya tuh loh mau kemana gitu ya, supaya ada gambaran. Kalau terlalu berat, bisa tadi rumusan masalahnya dikurangi gitu ya. Kalau bisa Pak, saya ingin maksimal, lanjutkan.
Kemudian tambah referensi, saya sarankan sih scrapbook ini kan banyak tuh di jurnal internasional. Saya pernah berikan cara kan mencari jurnal internasional yang mudah gitu ya. Pakai Google Translate aja dan sebagainya biar ada bayangan. Ditambahlah satu atau dua jurnal internasional mengenai scrapbook gitu ya. Selanjutnya alasan lokasi, Elsa tadi di akhir menyebutkan mengapa memilih SMP 31 ya. Mungkin menghasilkan sebuah bisa diaplikasikan pembelajaran sekolah. Jadi mungkin apa ya, alasan memilih SMP 31-nya itu bisa lebih akademis begitu ya. Saya selama ini seperti yang tadi nilainya tidak maksimal dan sebagainya gitu ya. Jadi alasannya tidak personal gitu ya, tidak subjektif gitu. Itu saja mungkin tambahan untuk latar belakang sambil nanti Elsa melanjutkan untuk membuat bab-bab selanjutnya. Semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.